selamat hari Minggu adik-adik teruna. Apa kabar adik-adikku? Kakak berharap adik-adik semua boleh berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti ibadah teruna pada hari ini. Mari adik-adik bangkit berdiri dengan penuh semangat dan sukacita. Kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah teruna pada hari ini akan dipimpin oleh Kakak Rosmi dari sektor pelayanan 6. Untuk memulaikan ibadah kita, mari kita menyanyikan Kidung Muda Mudi nomor 3 ayatnya yang pertama. Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, saat ini kami akan memulai ibadah teruna secara virtual. Kami mohon supaya Engkau berikan penyertaan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Lingkupi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Bacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 63, ayat yang kedua sampai yang kelima, yang berbunyi demikian. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Segala
membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berjumpa kembali di dalam room, walaupun melalui via Zoom. Kami bersyukur bahwa kesempatan Tuhan masih memberikan kepada kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca, merenungkan daripada bagian Alkitab. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, pengertian, dan juga apa yang boleh kami baca, kami renungkan, kami mampu mempraktekannya dalam kehidupan kami, terkhususnya adik-adik taruna. Berkati kami ya Tuhan, untuk firman ini terus menjadi berkat dalam kehidupan kami dan juga bagi sanak saudara kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Teman-teman, bacaan kita pada hari ini terdapat di dalam kitab 2 Tawarik 15 ayat 1 sampai ayat 12 yang diberi judul Pembaharuan oleh Asa, yang berbunyi demikian. Asria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya, dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Asria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya. Ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia, mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Hari ini pembacaan kita terambil dari kitab kedua Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 yang baru saja kita baca bersama dan juga kita dengarkan bersama. Namun ada satu tema atau topik yang akan
kita renungkan bersama pada saat ini, yaitu setia kepada Allah. Setia kepada Allah. Kata setia sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh kepada komitmen, janji, setia, dan juga taat. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan kita pada saat ini, di mana menceritakan kembali atau mengingatkan kembali kisah-kisah yang sudah diceritakan sebelumnya di dalam bagian-bagian Alkitab sebelumnya, seperti di dalam kitab pertama Raja-Raja dan kedua Raja-Raja. Namun di dalam kitab ini mengingatkan kembali bagaimana umat pada masa pembuangan dan sesudah masa pembuangan. Dalam kitab ini ia lebih menekankan kepada pandangan atau hal mengenai dengan iman dan keyakinan manusia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dari kitab ini ia tergolong di dalam kitab sejarah. Dari bacaan ini ada beberapa tokoh yang menjadi contoh atau teladan dari kisah-kisah sebelumnya, termasuk Raja Asa. Raja Asa sendiri adalah raja ketiga dari kerajaan Yehuda sesudah Raja Rehabeam dan juga Raja Abia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ia adalah raja yang takut, setia, dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Raja Asa sendiri memiliki nama Asaria yang berarti Tuhan menolong. Adik-adik, Raja Asa ia terlahir dari orang tua atau nenek moyang. Latar belakang kehidupannya berasal dari keluarga yang sudah menyembah berhala. Menyembah berhala kepada apa? Kepada patung-patung yang telah dibangun oleh tangan-tangan manusia sendiri. Raja Asa sendiri, ia tidak memiliki niat atau tidak memiliki pengaruh sedikit pun untuk mengikuti apa yang telah dilakukan oleh neneknya Makha dan ayahnya Abia. Raja Asa sendiri memiliki komitmen, janji, dan juga dia taat setia kepada perintah Tuhan, setia dalam hal beribadah, terlebih melakukan hal-hal yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan Allah sendiri. Hal-hal yang dilihat adalah melalui sikapnya, tindakan, perbuatan, dan juga apapun yang ia lakukan, itu adalah hal yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Adik-adik, saat ini yang kita lihat di mana Raja Asa sendiri, dia berhasil merobohkan patung-patung atau bangunan-bangunan yang telah dibangun oleh manusia, dibangun oleh ayahnya dan neneknya sendiri. Ia berhasil juga mengajak kembali umat untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Ia berhasil mengajak kembali umat Yehuda, yaitu orang Efraim, orang Manasye, dan juga orang Simeon. Di situ ada suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Ia berhasil mengajak kembali dan kembali beribadah kepada Tuhan dan juga mengingatkan kembali umat untuk tetap setia, berpegang teguh, berkomitmen kepada apa yang mereka sudah ambil atau apa yang sudah mereka putuskan untuk kembali mengikuti teladan atau kembali beribadah setia kepada Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, bisa dilihat di dalam ayatnya yang ke-6. Di situ menjadi
satu peringatan bagi umat pada saat itu, di mana ketika umat manusia tidak mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan akan mendapatkan hukuman. Namun ketika mereka mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, maka mereka akan mendapatkan berkat. Nah, adik-adikku, di ayatnya yang ke-7 merupakan suatu motivasi, suatu dorongan agar umat Tuhan tetap berpegang pada komitmen, janji, keputusan yang mereka ambil, walaupun dalam keadaan yang terpuruk, keadaan yang tidak baik sekalipun, harus berpegang teguh pada janji dan tetap setia melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam kesetiaannya terhadap Tuhan, di mana diwujud nyatakan di dalam perbuatan seperti apa? Perbuatan yang baik yang ditunjukkan melalui tindakan dan juga sikap. Dalam hal ini, tindakan-tindakan seperti ini adik-adik menunjukkan bahwa kembali atau kita mampu menjalankan ibadah yang baik dan benar. Nah, ibadah yang baik dan benar ini, ketika adik-adik mendengarkan pembacaan ini, kita melihat bahwa ibadah yang benar adalah ketika mampu melakukan apa yang telah dipelajari bersama, apa yang telah kita dengarkan bersama, terkhususnya bagi adik-adikku PT Taruna, di mana dari pembacaan ini ibadah itu bukan hanya dilihat dari ketika hari Minggu kita datang gereja, membawa Alkitab sampai di gereja, duduk diam, baca Alkitab, menyanyi, memberikan persembahan, dan juga mendengarkan perenungan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh pendeta atau pengkhotbah atau pengajar. Namun ibadah yang benar adalah ketika mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang membawa dampak positif bagi diri sendiri dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, di sini kita melihat kembali ibadah yang benar itu ketika adik-adik mampu melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh orang tua, misalnya mampu untuk membantu menyelesaikan pekerjaan di rumah, dan juga kalau di sekolah adik-adik mampu untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan yang ditugaskan untuk mengerjakan tugas PR misalnya, adik-adik mampu untuk menyelesaikan dengan penuh tanggung jawab, penuh ketaatan, dan juga setia melakukan hal-hal itu. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini Raja Asa sendiri, dia sudah memiliki komitmen, dia sudah mengambil keputusan yang benar, walaupun ia memiliki ayah dan nenek yang pada masa itu menyembah kepada patung-patung, tapi ia tidak berpengaruh, ia tidak mengambil contoh yang tidak baik untuk menanamkan dalam dirinya sendiri. Adik-adik, misalnya kita melihat dalam masa ini atau zaman sekarang, di mana banyak sekali anak-anak muda yang salah mengambil keputusan, misalnya malas mengerjakan tugas, malas membantu orang tua, mau yang serba instan, maunya yang serba cepat, dan juga yang lebih jahat lagi, yang lebih tidak baik lagi, ketika ia juga berpengaruh terhadap banyak hal yang membawa dampak-dampak negatif, misalnya kecanduan narkoba, merokok, miras, terlebih lagi masuk dalam pergaulan bebas yang akhirnya berujung pada seks bebas. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal misalnya seks bebas dan juga pergaulan bebas itu didapat dari mana?
banyak sekali anak-anak remaja yang sudah menonton hal-hal yang berbau pornografi, dan akhirnya ia tidak mampu untuk menguasai dirinya, mengendalikan dirinya. Dia juga terjerumus atau ia juga melakukan hal-hal terlarang tadi. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika anak-anak remaja atau orang-orang muda yang sudah melakukan hal-hal tadi kakak sebutkan, ia merusak masa depannya sendiri, di mana pada masanya untuk menikmati akan pendidikan, dia harus masih banyak belajar, masih diberikan kesempatan untuk bersekolah. Akhirnya tidak menyelesaikan sekolahnya, dia harus menyelesaikan masa mudanya hidup di penjara. Atau bahkan lebih lagi menyusahkan orang tuanya, untuk orang tua bekerja keras dan juga menutupi semua utang-utang yang tadi ia sudah gunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya miras, rokok, narkoba. Adapun game online yang sekarang ini juga membuat anak-anak muda, adik-adik remaja untuk kecanduan dengan hal-hal seperti itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ketika membaca akan bacaan pada hari ini, melihat kembali apa yang sudah kita dengarkan tadi, di mana memberikan satu motivasi atau dorongan untuk adik-adik mampu berani bertanggung jawab, berani mengambil satu keputusan yang baik, yang mampu untuk melakukannya, terlebih mewujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik mampu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, berguna bagi adik-adik sendiri, bagi orang tua, bagi keluarga, dan juga masyarakat di sekitar. Adik-adikku yang Tuhan Yesus kasihi, terus berdoa meminta tuntunan Roh Kudus untuk terus menyertai dan juga membimbing adik-adik dalam melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan sendiri. Adik-adik, mari menjadi anak yang patuh, yang setia, tekun, taat kepada orang tua, taat kepada orang yang lebih dewasa di sekitarnya, dan juga Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Adik-adikku, beranilah mengambil satu keputusan yang baik, berpegang teguh, berpegang pada janji, komitmen, dan juga jangan terpengaruh dengan hal-hal dan keadaan duniawi yang membuat adik-adik untuk terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Tuhan menyertai dan memberkati adik-adik dalam aktivitas kesehariannya. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami bersyukur bahwa penjagaan-Mu begitu sempurna, penyertaan-Mu tidak meninggalkan kami sedetik pun di dalam setiap tugas aktivitas keseharian kami, terkhususnya bagi adik-adik PT. Di hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama, kami boleh membacakan
Alkitab yang menjadi bagian perenungan bagi kami pada hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengarkan tidak lalu dan sia-sia dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami terus mampu belajar, mengambil keputusan, komitmen, dan setia melakukannya. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu sendiri, seperti Raja Asa yang menjadi contoh dan teladan dari bacaan kami hari ini ya Tuhan. Di hari Minggu ini Tuhan, kami juga terus berdoa untuk adik-adik PT dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas dan aktivitas, baik di rumah, di sekolah, bahkan juga bersama orang tua, dimanapun mereka berada. Tuhan terus menuntun menyertai akan mereka. Begitupun orang tua kami, dari adik-adik layan, dimanapun mereka berada, dalam setiap tugas, tanggung jawab, pekerjaan mereka, Tuhan terus memberikan mereka kemampuan dan juga kekuatan, tanggung jawab dalam membimbing dan juga mengajarkan hal-hal yang baik bagi adik-adik PT ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap pelayanan di minggu-minggu yang akan mendatang. Kiranya Tuhan terus memampukan kami sebagai adik-adik PT dan juga kakak-kakak layan untuk mampu menjalani akan setiap proses yang ada, tanggung jawab yang ada dengan baik. Begitupun kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari tingkat pusat sampai dengan kami sebagai masyarakat, yang terus menuntun menyertai dalam setiap program kerja yang telah dikerjakan oleh para petinggi aparat demi kebaikan bersama, memajukan akan bangsa dan negara kami pada saat ini ya Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk adik-adik yang mungkin dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada. Tuhan terus mengulurkan tangan-Mu melawat melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, agar daripadanya boleh memperoleh kembali kekuatan yang baru demi melanjutkan setiap aktivitas mereka masing-masing. Perjumpakan kami lagi ya Tuhan di minggu-minggu yang mendatang, walaupun melalui ruang virtual, tapi kami terus menatang akan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar dan sambut akan doa kami ya Tuhan, sempurnakan akan doa kami. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik teruna dan kakak-kakak layan yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam persembahan kita. Sebelum persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi 161 bait yang pertama. Mari kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa.
Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mau berdoa pada pagi hari ini, yang mana kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami ya Tuhan, supaya kami dapat pergunakan itu di dalam persekutuan kami, khususnya persekutuan Teruna Jemaat Bukit Zaitun. Terima dan kuduskanlah persembahan kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita telah berada dalam penghujung ibadah PT pada hari ini, dan kita akan kembali ke setiap tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Untuk itu mari kita memohon berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi ya Tuhan, kami di hadapan-Mu. Kami telah berada dalam penghujung ibadah kami pada saat ini. Kami akan berpisah dari ruang ini dan kembali kepada setiap aktivitas, tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhan terus melindungi kami, menyertai, menuntun, memelihara kami, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Adik-adik Teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah Teruna pada hari ini. Dan kakak ucapkan terima kasih untuk adik-adikku semua yang sudah setia mengikuti ibadah Teruna secara virtual pada hari ini. Dan adik-adik semua, kakak berharap adik-adik bukan hanya setia menjadi pendengar firman Tuhan, melainkan setia menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti ibadah Teruna secara virtual, dan sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Shalom.